Kamu mahasiswi sini, Bu? Sini kampus ini juga? Ya. Oh. Gak pernah lihat aku toh? Enggak ya? Aku kan sering itu jadi MC BEM itu loh. Oh, enggak, tak kirain wajahmu udah tadi tak matin. Amatin. Amatin tuh kayak yang di kantin. Apa? Jual kantin. Yang jual di kantin? Oh. Ya enggak, kamu enggak jual di kantin tuh? Enggak. Dia yang jual kantin. Aku yang jual kampus. Oh, kamu CEO? Rajin kamu. Kamu juga masuk nanti di kampus bahas komunikasi. Lah aku ya mahasiswa komunikasi toh, Mas. Oh, gitu toh. Makanya jangan tua-tua. Oh, aku nggak tua. Itu nggak tua. Soalnya aku sering lihat kamu di kelas-kelas. Aku pakai topeng. Oh, bukan Topeng dulu monyet. topeng. Ya udah nanti kalau anu bareng aja ya. Aku nggak bawa pulpen ya. Nanti pinjemin ya. Alah. Ya apa-apa ya. Mas, mbok kancani toh aku wis bayang ya. Oh. Wih, tolong wih. Ya sekarang gue ya, Mas. Iya. Wah. Sudah sampai. Ayo kita turun. murid-muridku yang sangat istimewa tentunya di kelas pembangunan. Masyarakatnya cerdas, pembangunannya tenanan. Ngantuk Bu, ngantuk saya ngantuk. Kalian tidak semangat artinya adalah meremehkan saya. Itu artinya Anda tidak percaya dengan kredibilitas aku sebagai asisten dosen. Makanya Bu dosen dalam hal dong, aku membuat kita dulu. Aku mantan belandong kayu, nggak bisa aku mengajarin dengan kalian lemah lembut seperti itu. Lemah lembut, kok lemah lembut? Lembut itu juga lembut say. Oh iya, betul. Ingat, hari ini kita akan membahas tentang communication. What is Apa? that? Communication. Yeah. You know about communication? Communication, omen-omen. Yes. Bagaimanapun dengan
menyesuaikan belajar teknologi yang ada. Loh, Bu, Apa? kalau teknologi yang bagus itu teknologi yang ada di luar negeri. Kok di luar Sik. negeri? Ngopo? Ngomong tangannya ini gue Spiderman kok. Kamu pagi-pagi kok udah mau jadi kenapa Anis? Nah ini loh, setanya di sini Bu. Oh lah iya, kamu ingat kamu itu sebagai warga Indonesia kamu malah menjunjung tinggi luar negeri. Loh, Kamu sebentar. Swasta. aku selesai kalau ya. Lah, kamu jangan tukang kucing loh. Sorry. Loh, sekarang di luar negeri itu apa-apa maju Bu. Ya. Contohnya ya, penemu listrik yang pertama itu ada di luar negeri loh. Ah. Emang kamu tahu siapa penemu listrik ditemukan kapan? Tahu Bu. Kapan? Galak kabeh. Lah ya bisa tahu. Kapan kalau tahu? Tahu kok kapan tahu. Lah ditemukannya kapan penemu listrik itu? 600 sebelum Masehi. Yang menemukan? Thales. Luar negeri. Hello. Iya toh Bu. Yang Thales. sebentar saya jelaskan. Penemu listrik pertama kali itu bukan Thales. Thales itu dari luar negeri. Itu dari godong ya? Salah. Dari Sleman. Wah. Penemu listrik pertama kali dari Sleman karena Thales ini adalah adiknya dari Impul. Ini mereka saudaraan. Jangan menyepelekan orang dalam negeri, Anis. Bu, Apa? bubur. Bun. Bu dosen. Oh, budus. Asisten dosen. Kenapa? Sekarang itu kan zamannya teknologinya udah maju. Betul. Ya enggak? Tahu tadi? Betul. Terus cepet Oke. dengan perkembangan. Sekarang kan zamannya memakai alat telekomunikasi bernama telepon. Heeh. Nah, kamu tahu tuh penemu telepon? Penemu telepon siapa? Saya tahu. Penemu telepon ki siapa? Saya tahu. Kan ngerti orang Mas Gana kowe sike, saiki kowe ya jajal ngerti. Aku yang ngerti lu. Siapa? Alexander Graham Bell. Bener apa pinter saiki? Graham Bell. Dan saya yang menemukan HP Bu. Apa? Martin Marty Cooper. Wih. Kok Terus sih? kehebatannya apa? Lho kok kena dinggo WA, kena dinggo video call, kena dinggo Terus SMS. siapa? Oh, yang bisa ngirim gambar, foto kayak Betul. gitu. Nah, saya Kalian meremehkan orang Jawa. Kalian meremehkan orang Sleman. Alah, Martin Cooper itu orang luar negeri hanya bisa ngirim apa? Foto, Iya. video, suara. Coba. Orang Jawa itu bisa ngirim paku. Semen, sebentar. serok, cekol, sak tukange. Dek kerja ning bangunan iki mesti ora telepon petok karo. Nyatet kowe, Bel. Kalian jangan meremehkan ilmu Jawa. Kalian kira orang yang mendarat di bulan pertama kali itu emang orang luar negeri? Iya toh? Lah siapa? Kalian kira Neil Armstrong orang yang pertama kali? Salah. Dia itu bersama orang tuli di Sleman mendarat di bulan. Loh, sudah ada di berita Neil Armstrong mendarat di bulan pertama kali bersama Selamat. Masuk selamat Bu? Belum. Selama ini nak garwane jenengan apa Bu? Kas tak pateni ya. Intinya kalian ini tidak boleh mengesampingkan orang-orang Sleman, orang-orang Jogja, orang-orang Indonesia karena saya dari Sleman. Kalian tidak boleh menjunjung tinggi orang luar negeri. Kalau kalian ingin sukses, ikuti perintah Bu Asdos. Saya sudah membuktikan kesuksesan saya. Apa? Aku belum tahu maling kok konangan ki rung tahu. Wah. Belum tahu. Kok iso? Itu adalah prestasi. Maling konangan carane piye? Yang penting kayune banter, Mas. Kalau gawa center. Apa meneh nek arep tahun baru ngene iki kan nggo pitik akeh to, Mas. Makanya buat kalian yang memiliki ayam sebelum kalian merasakan apa itu arti kehilangan. Kurungi pitik-pitikmu. Wah, dosen kok nyelekete. Wong terima sama lagi Jawa. Ayo piye to? Lah ya komunikasi. Iya, kalian nggak tahu. Emang kalian kalau nggak belajar komunikasi kalian bisa makan pitik? Nggak bisa. Semua itu dari communication. Oh. Bagaimanapun kesuksesan itu adalah dari Betul. komunikasi. Betul. Padahal aku tuh sudah
komunikasi secara baik dan benar. Heeh. Ya toh? Ya. Tapi Dek nanti ora iso anggap aku sing apik ngono lho. Oh. Kalau komunikasi wis apik ning Dek nganggep aku ora. Komunikasimu sudah baik tapi dia tidak ada imbal balik. Nah, betul. Cocok. Anis juga seperti itu. Ayo tak video call kok nggak diangkat. Aduh, tak video call nggak diangkat. Video call bawa tidur, Bu. Bawa tidur pagi-pagi ya. Loh, kamu jangan kayak gitu. Ini kalau untuk cowok-cowok, kenapa kalian mengomunikasi dengan cewek-cewek tapi ditolak? Itu bukan karena cewek-cewek itu tidak peka, tapi karena kalian bukan seleranya ya. Sadarlah lo kalian lo tuh udah. Tahu tak video call niku diangkat terus sini kayak mau ciduk karo sabun jebule iki ning kamar mandi. Lek aku terakhir video call sing teko apa? Apa? Suzuki Carry. Kok iso? Malah aku video call mah. Video karo mobil mah. Ingat kalian harus sadar diri bagaimanapun perekonomian kita ini sedang gonjang-ganjing. Kok iso? Jika kalian ingin sukses, Apa Bu caranya gimana, Bu? lakukan 3M. Apa itu? Apa? Ayo, siapa yang tahu? 3M sangat mudah sekali. Yang M pertama apa ayo? Ada yang bisa jawab? Matang. Sukses apa? Ya sukses kan berarti jelas. Maling. Aduh, mereka orang tinggi maling. 3M. Ini tiru Mas Angger ini adalah Angel adalah mahasiswa yang Yes. sangat cerdas. Betul. 3M. Nah, berdiri, ayo Angel. Tiru. Sebentar ini kok mengganggu Tiga. sekali kok ini. Gak tahu kalau ini kelas pembangunan yang sangat penting. Jangan kemana, Bu? Kok ada Pak Bondan? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Kok G? Ada Bu Cesa juga. Monggo. Iya ini ada kelas. Aku tak balik ya aku. Jangan, Mahasiswa. Bondan, kenapa? Peti aku. Loh, jangan takut. Kenapa kok takut? Eh? Ketakut kenapa Pak? Wadah, apakah ini Neil Armstrong? Neil Europe. Kok Bang mahasiswa sing ngene-ngene iki medeni lho iki ya? Loh kok medeni toh Pak? Eh? Bukan masuk dulu. Aku boleh masuk. Bu Ina masuk dulu. Disuruh masuk soalnya Dari keluar lagi nanti Pos nih. Manajkan dari Bapak Ibu Dewan DPRD Kabupaten Sleman. Boleh mendekat ini. Ini kebetulan Bapak Ibu kan baru ngomongin tentang bagaimana komunikasi ini kan. Pak lu biasanya ngajarin mahasiswa yang kolot-kolot ini, akhirnya kurang nyampe. Lah iya, mulane aku mlebu ngombe kaget, makanya aku mlayu metu meneh. Jangan Pak, yang lari saya saja. Gini Pak, mumpung ada Pak Bondan, Bu Cesa dan juga Bu Ina. Ini boleh dong berbagi materi dengan kita-kita yang ada di sini. Mumpung ya toh. Kalian kan kalau diajari sama kalian kan nggak nyampe kalian kan, IQ-nya di bawah rata-rata. Coba sama adik kelasku ini ya. Gimana Pak Bondan? Monggo. Pak Bondan pengen jadi mahasiswa. Gimana nih, Mbak nih? Aduh, ini Mas. Syukur gue. Kalau mahasiswanya kayak beliau, masa berani ngulang tuh. Oh, kan bisa private, Mas. Bu, Mbak boleh. mahasiswanya sepantaran ya sama saya? Kayaknya malah lebih tua mahasiswanya. Saya sepantaran saya. Boleh duduk Bu Ina dan juga Pak Bondan Cesa. sini dong. Gak apa-apa. Aku dadi mahasiswa kan Ini aku nanti punya kalau asisten. satu lagi aku jadi mahasiswa loh Mbak. Aku Ben asistennya wae. Bisa duduk di situ, aku enggak. Begini Bu, kalau yang di sana kebetulan bayar, kalau yang di sini mah dibayar. Perbedaannya hanya itu aja sih, perbedaannya ya. Tunggu ya Pak Bondan ya. Ya. Bayar ya. Pokoknya tak cowok aja. Oke Bu, Ini ini kan duduk nih, boleh duduk. duduk Bu Oke. Cesa dan juga Iya. Bu Ina ini Iya. ya. Ini kan kita tuh baru ngomongin tentang komunikasi, bagaimanapun ini kita harus istilahnya transparansi ya. Kalau tentang komunikasi banyak banget keluhan dari masyarakat Ya. yang mungkin apa ya Bu, saya sampai capek itu kalau ada yang mungkin mau tanya, ngomong ada dosen-dosen yang handal di sini. Nah, ini mau yang pertama mau yang tanya. Ya udah nanya dulu aja ya. Tak ini langsung tanya. Boleh saya. Ya wes, untungnya lah jadi kita tahu beliau Bu Sekdin, DPR, jadi sebutannya seputar kue. Kepeng. Kamu emang sudah tahu. Ini mahasiswa tipe apa sih yang ini? Ini kebetulan adalah bukan eksklusif ya Bu, yang ini memang ini. Saya Ben. Ben,
Badan exit mahasiswa. Jadi itu malah kayak keluar. Saya tuh mau bertanya masalah komunikasi. Benar Mas. Ini saya pikir teman-teman di sini pintar-pintar ya. Kita belum ngasih materi, sudah tanya. Ini berarti mahasiswa cerdas loh. Lah ya maksudnya saya mau Iya, bertanya silakan. itu di Sleman itu masalah komunikasi apa materinya? Waduh, wae mulek meneh. Ditaken mungkin mulek meneh. Gimana tuh Bu? Salaman saya Mas Gepeng. Setuju aku. Setuju aku ya. Gimana masalah komunikasi yang ada? Apalagi ini bukan dari Diskominfo ini, Ya. boleh dong yang mengawali kelas hari ini. Sekarang itu kan zaman informasi ya. Saya berdiri boleh ya. Tidak ada tes yang aleng-aleng Iya. itu loh, maksudnya Iya. informasi tentang komunikasi semuanya itu kan terbuka, Ya. bebas. Itu menurut Ibu di Sleman itu Kayak bagaimana? apa? Sebelum itu boleh pantun juga boleh Bu. Pantun dulu ya. Boleh. Oke. Tapi pantunnya cuma sekali loh ya. Boleh. Cuma satu, iya. Nggak apa-apa. Ini sopan pantun ya? Iya. Kok bisa? Wis sopan banget. Saya ucapkan selamat pagi dulu ya anak-anak ya. Selamat Bu, kula nggak anaknya kayak Bu Ge. Iya, boleh. Ya, saya juga anaknya ini. Iya, ini anak Cowok. semua. Yang paling tua, paling tua Mbak. Iya udah Berarti- langsung sadar. 22. Berarti sudah 7 tahun maksimal ya Pak? Ya. Semester 14 terus mengulang lagi dari awal. Berarti nomor induk masnya udah hangus nih. Oh udah hangus Terus kebetulan. ulang lagi. Kalau di sini bukan mahasiswa, lebih ke kayak tolak balaknya. Ini dipertahankan ya? Dipertahankan. Baik, anak-anak semua. Yes. Itu bukan bu guru nggih. Kita sama-sama ya. Iya, ini sama-sama udah pada pintar semua Iya, ya. kita sarung aja. Iya, Sarung itu. betul. Saling. Sharing kok sharing. Saling sharing, iya. Jadi kami dari Dinas Kominfo ini sebenarnya kalau informasi keterbukaan informasi publik itu sekali lagi kita harus berdasarkan pada regulasi. Kita ada undang-undangnya, ada perdanya, ada Oke. peraturan bupatinya. Jadi bahkan peraturan bupati itu yang tahun 2022 yang paling baru kita sedang dalam proses revisi. Kok revisi ya? Baru 2022 kita revisi. Karena baru Iya. 3 tahun kita revisi. Karena memang esensi dari Nyong sewu nggih, Mbak Cis ya. Jadi esensi dari Perbu 2022 itu kita revisi karena apa? Karena kita ingin ada keterbukaan informasi itu yang lebih cepat, Oh. lebih adaptif, lebih informatif dan juga lebih memudahkan masyarakat pada saat mengakses informasi publik. Itu yang kemudian kita revisi peraturan bupati tadi. Nah, jadi seperti itu kira-kira informasinya terkait dengan keterbukaan informasi publik begitu. Oke Bu Ina, Iya. terima kasih. Karena ini di kelas pembangunan saya ingin tanya ke Dek Bondan. Karena Anda berani duduk di situ, Siap. berarti menerima resiko. Saya ingin tanya, mumpung ada Pak Dewan di sini, ini kan di kelas pembangunan. Kalau selama ini tentang komunikasi di pembangunan sendiri itu bagaimana Pak? Apalagi dengan masyarakat. Bisa jawab deh? Ya. Kalau nggak keluar gitu. Yang berani Bu yang bayar. Ayo monggo Pak. Ini harus jawab ini. Harus jawab, boleh Harus berdiri jawab. ya. Bapak baru Boleh. di rumah aja, Pak. Hah? Nggak bisa melihat ketampanan Bapak. Oh gitu ya, wah. Anis kamu mengguncang kelas. Tadi Hari di pada sini. jam pertama. Nah, Oke. bisa saya lihatnya, Pak. Nah, Nyile, boleh. nyile. Oke. Ini memang benar-benar dosen ya. Iya. Pak Bondan punya Bapak dibuka dulu, dibuka dulu. Buka dulu, Pak. Oh, dibuka lagi mau Gi? Oh, tak pakai sih. Kalau buka gini dulu Pak. Saya tiga sini aja biar Pak Bondan kelihatan tampannya ya. Konangan Peng-peng, gendong. kurang dibuka kok sarap digunakake ya. Panas ya Pak. Loh Pak, Di depan. kok Hah? Pak? Tak golek iki mau. Anu mau di. Apa Pak? Di sini loh Pak, di depan sini ya. ampun, Lah pulpen Pak. mau di. Nah, ini loh Pak. Oh iya ning kene lali aku. Lali. Sini ya Pak, saya Pak Bondan ini grogi hapuskan. jajar sama dosennya cantik soalnya. Cantik apa Gilani? Cantik kok Gilani piye? Ini bagi saya cantik loh. Ya Bu Ina kan. Nggak ada loh kayak Ini wanita. berhubung ini mahasiswanya ini semua ya. Uh-uh. Sudah istilahnya udah dewasa semua. Iya. Mau Ya, toh. ndiko aja dis. Orang ngono kuwi lho. Aku baru pengen ngomong. Uh-uh. Aku ki mau oleh telepon. Ditanya, dari telepon dari dewan malahan. Sari Oh, apa Pak? gimana? Sari apa Pak? Misalnya ini Nek, teleponnya Pak, uh-uh. coba terus diangkat Pak, teleponnya gimana Pak? Telepon terus, Halo? aduh, ora kena. Tak kon ngene. Yang kan toh? Iki padune Hah. peng-peng. Nek lawan Pak Dewan
jebol ya memang saya nggak bisa. Aku ki hari ini sebenarnya ada tugas. Waduh. Di samping ngajar sini, saya ada tugas dari Dewan untuk rapat di Dewan. Luar Bareng biasa. Mbak Kesa hari ini. Luar biasa, Ya, tapi makanya menyempatkan datang ke sini. karena saya punya asisten dosen, ya toh, iki mengko bubar sih ae. Kok bubar Lah, iya, no. Jenengan ayo Pak. Eh? Saya setuju. Kok setuju? Saya setuju iki piye ta? Maksudnya bubar iki hari ini tidak ada kuliah. Dosen aku lunga kok. Oh iya. Dosen lunga. Oh, lho. Arep kuliah engko kabeh sik menjelaske asisten dosen. Lho, lah engko nek wis tak wene tugas, pertanyaan-pertanyaan nanti dijawab sama mahasiswa. Ya toh, hasil kusuk to iki. Engko hasile kuwi di-email ngono aku wae. Oh. Engko tak nilai kan ngono. Gampang to? Langsung di-input ya. Lho, Nggak bisa Pak. Saya anu dosennya malah kulak ngilmu ya. hah? Malah kulak ngilmu suka awake dhewe ya nek ngono kuwi. Awake dhewe sing jawab. Loh, Ha. tugas mahasiswa. Ya toh? Pak Bondan, jangan ABCD yang lain-lain. Kalau Bapak memang bisa jawab pertanyaan saya. Bu dosen. Langsung, iya Bu Bu Ina. dosen sebentar. Ih, Saya ini protes. kan era informasi digital toh. Exactly. Lah iya, makanya kalau nanti jawaban-jawaban kuwi bisa di-email aku, kan podo ae. No, Oh. sayang, nggak kayak gitu. Gini Pak dosenku Oke. yang terhormat, ini kan masalah keterbukaan bagaimana informasi publik itu kan kita harus bisa menerangkan agar siswa-siswi yang sudah di DO ini biar bisa benar-benar Oke, lulus. jadi implementasi Aha. informasi Oke. publik. Halo. Iya betul. Mas dong. Apa tuh? Di masyarakat Iya. bahwa informasi itu memang menjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius terutama dikaitkan dengan pembangunan. Nah. Ya toh? Dikaitkan dengan pembangunan. Nah, permasalahan itu bukan hanya sekedar informasi saja. Informasi termasuk keterbukaan. Nah, itu. Masalahnya kadang-kadang ini yang sering ditemui di masyarakat bahwa informasi itu misalnya di pembangunan. Iya. Informasi-informasi itu tidak nyampe ke bawah. Salah satu contoh misalnya di suatu proyek. Itu mestinya di proyek itu ada tercantum di situ ada siapa yang mengerjakan, lamanya pekerjaan Lamanya. berapa lama, Oke. terus konstruksinya apa saja. Nah, itu kadang-kadang yang tidak ada di masyarakat. Makanya informasi-informasi itu tidak nyampe di masyarakat. Makanya sekarang yang terjadi apa? Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu berkurang. Nah, itu Pak. Karena apa? Karena sosialisasinya ke masyarakat tidak menyeluruh, hanya sepotong-sepotong. Lalu terus solusinya bagaimana Pak? Ya. Ini dari jenengan Pak. Solusinya? Ya. Setiap kegiatan yang berkaitan misalnya dengan pembangunan, Oke. itu ada sosialisasi ke masyarakat. Salah satu. Baik itu datanya, terus perusahaannya apa yang mengerjakan, Oke. panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu semua ada di situ. Nah, itu nanti gambar apa segala macam konstruksinya pun itu juga harus dilampirkan. Karena kadang-kadang lampiran konstruksi itu hanya ada di kantor. Tidak menyebar ya. Tidak menyebar. Saya pernah bertanya, Oke. karena tugas saya mengawasi kan, sambil jalan saya berhenti, saya tanyakan, Mas, ini ngerjakan siapa? Saya Pak. Oh maksudnya kalau saya jadi orangnya gitu loh. Misalnya. Terus saya tanyakan, karena memang pekerjaan saya paham pekerjaan itu kurang maksimal. Oke. Nah ini gambarnya di mana? Nah, Ada di sana Pak. di kantor. Saya harus ketemu dengan siapa? Dengan mandor. Saya ketemu mandor ada di kantor. Lu gambar Pak ada di kantor. Direk segitnya di mana? Ngerti nggak direk segit? Ngerti nggak direk segit? Nggak ngerti Pak. Eh? Nggak tahu sumpah Pak, nggak tahu apa-apa Pak. Sumpah Pak, saya nggak tahu Pak. Sumpah Pak. Oh ya wes ora ngerti wes betul karo aku. Gimana ini kalau nggak ada yang Ya. paham Pak? Mulai gambar sampai yang memuat anggarannya berapa dikerjakan oleh siapa,
itu di pinggir jalan dipampangkan. Kalau untuk kontris apa segala macam gambarnya itu di direct sikit juga harus dipasang. Direct sikit itu oke. bedeng. 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 Bedeng ngerti bedeng? Kurang artinya ledeng ya? Bedeng Bondowoso. Nah, itu ada di sana. Sehingga masyarakat kalau pengen mengetahui tinggal nanyakan di bedeng, lihat gambarnya. Oh, ini konstruksinya apa toh? Seperti ini Apakah bukan itu ini. apakah beton? Blueprint Apakah gitu ya maksudnya. Hah? Bedeng itu blueprint bukan ya? Gambar sing sak bumi kuwi. Iwak bendeng, iwak bendeng. Nek bedeng dari segitu tuh omah cilik gubuk-gubukan, ya toh? Sik digawe ning proyek. Oh, nggak tahu sih. Ya. Nah, di situ ditempel. Namanya direksi kit, itu tempatnya kumpul-kumpul para direksi. Di situ. Tikum. Nah, Titik kumpul. sehingga masyarakat bisa mengatur persis di situ. Ya. Oh, ini konstruksi sekian, Iya. ketebalannya sekian, terus ininya terdiri dari apa saja, seperti itu. Nah, Iya. itu kadang-kadang yang menjadi kendala masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi seperti itu. Oke, nggih. Makanya bukan hanya informasi saja yang dipermasalahkan, tapi keterbukaan. Jadi dari baik itu pemerintah atau penelitian harus terbuka hal seperti itu. Gitu. Bu dosen, Nah, saya itu mau dari tadi itu sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Bondan dan juga Bedeng, Pak. Pak Pak Bondan, Pak Bedeng. Pak Bondan. Nah. Jadi saya mau bertanya ini sama Bu Cesa ini Asik. dalam beberapa tahun terakhir ini loh. Wah, piye kamu melihatnya gimana, Mas Puspen? Dinamika. Wah, dinamika. Kayak saya lihat ya. Dinamika pembangunan di Kabupaten Sleman itu menunjukkan peningkatan yang cukup Signifikan. signifikan. Terutama pada sektor infrastruktur, Pasti. Infrastruktur. perumahan. Infrastruktur sekarang ya. Aku Bacanya Niki lho, Jadi. kula mboten ngagem kaca tinggal tesmak iki lho. Terus pariwisata dan juga pengembangan. Nah, saya tuh mau menanyakan sama Apa pertanyaannya? Bu Cesa itu berapakah ukuran sepatu? Oh, ini ya. Bukan ini ya. Bukan. Maksudnya regulasi tentang Keterbukaan sistem informasi tadi tuh, publik. sistem Iya, yang keterbukaan signifikan tadi. tadi itu seperti apa toh Bu? Selaku DPR. Iya, betul. Kok saya jelasin kalau nanti kurang jelas saya WA. Modus ya. Iya. Iya. Karena kalau WA 3 kali itu cukup chat. Foto Bu Cesa. Izin ya, adik-adik sekalian. Adik-adik ya. Iya, memang adik-adik Bu. Kita sepantaran ya ini. Adik-adik nuwun. Kayaknya manggilnya bukan Bu Cisnya ada Iya harus deh, masih kayaknya. muda. Kakak aja, kakak. Oh ya udah, dosen. kakak Iya, Cesa ya. Ya, kace. Kakak Desa. Yang lengkap ya. Monggo-monggo gimana regulasinya Terima ya? kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Dengan Mas siapa? Saya Alexander Graham. Oke, sebelumnya terima Kira aku kasih. sudah warna. Ini mau dilanjut nggak ya? Iya, dilanjut dulu. Belum selesai soalnya Bu. Kita masih 3 menit. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih kace. Kak Cis ya. Kak Desa. Ya, Cantik, kakak Cesa cantik. malu dan. Menjilat kamu. Ya, terima kasih terkait dengan regulasi. Ah. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Ina. Iya. Tadi kan disampaikan terkait dengan perbuknya. Nah, kita segala sesuatu yang dilakukan memang ada dasar hukumnya. Karena kita sebagai negara hukum. Nah, sebetulnya turunan dari perbuk itu tuh ada tingkatannya, namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu diatur di nomor 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, itu ada aturannya, bagaimana cara mainnya, apa saja yang diatur, bagaimana SOP-nya, itu diatur di nomor 14 tahun 2008. Berarti ada normanya ya. Ada normanya. Nah, secara umum, secara komprehensifnya, Sleman ini sudah melakukan undang-undang tersebut karena di dalam undang-undang tersebut itu sudah bukan lagi ibaratnya sesuatu hal yang sunnah, tetapi diwajibkan Oke. sebagai badan publik itu untuk melaksanakan
KIP itu tadi, keterbukaan informasi publik. Apa yang dimaksud dengan badan publik itu tadi? Apa? Apa coba? Mas Rizwan tahu? Enggak. Nah, badan publik itu sendiri adalah sebuah lembaga ataupun organisasi pemerintah yang dimana dalam penyelenggaraannya itu menggunakan anggaran dari pemerintah, baik itu APBN, APBD tingkat 1, APBD tingkat 2, itu diwajibkan guys, sekali lagi diwajibkan melakukan keterbukaan informasi publik. Nah, di Sleman sendiri Perbubnya sudah dibuat ya Bu Ina, sudah bahkan sekarang sedang proses revisi lagi, proses revisi artinya masyarakat pemerintah daerah Sleman ini sangat terbuka untuk terkait dengan informasi pelayanan publik karena itu sebagai salah satu ciri negara demokrasi, artinya semuanya terbuka karena sekarang eranya keterbukaan dan juga sebagai salah satu ciri good governance yang baik karena membuka informasi pelayanan publik seluas-luasnya. Tapi juga ada batasannya juga ya. Nah, itu juga diatur terkait dengan apa saja yang menjadi rahasia kearsipan pemerintah, baik itu nasional, provinsi maupun daerah, itu juga ada aturannya apa yang saja tidak bisa disampaikan kepada semuanya. Mama informasi yang tidak ilok itu. Ya, tidak ilok. Informasi tidak ilok. Nah, itu tidak boleh dipublish gitu betul, ya. tidak boleh dipublish. Nah, apalagi sekarang eranya yang keterbukaan ya, apalagi semuanya era digital ya, harapan kami selaku kami anggota DPR di Sleman, selain ya anggaran, budgeting, legislasi dan juga mengawasi, kami berharap pemerintah Kabupaten Sleman ini bagaimana menyajikan informasi-informasi kepada publik itu tidak semata-mata tulisan-tulisan yang tebal. Sekarang kalau APBD di-share ke dalam publik itu biasanya dalam bentuk format PDF yang sangat tebal sekali. Nah, harapan kami mendorong pemerintah Kabupaten Sleman, OPD-OPD terkait itu untuk menyajikan data-data informasi publik, baik itu program, anggaran dan lain sebagainya itu nuansanya indografis gitu. Jadi artinya jadi skema. Jadi tidak tebal dalam buku, tapi bagaimana kita itu menyajikan. Boleh sekali. Kalau kurang nanti boleh. Misalnya Mas Gospen ya, misalnya dalam APBD itu kan biasanya ada anggarannya. Ya. Nah, biasanya kalau nuwun sewu masyarakat kami yang misalnya petani, terus UMKM yang ada itu kalau untuk mencermati APBD dalam ribuan halaman, nah itu kan butuh kacamata 7 lapis. Nah, kami berharap bagaimana pemerintah Kabupaten Sleman ini menyajikan data dalam bentuk diagram flow. Artinya kalau petani sudah ingin berapa sih anggaran saya petani sebagai petani untuk di anggaran 2026 katakanlah, itu sudah disajikan dalam bentuk diagram flow, artinya misalnya kotak-kotak itu loh ini kampusnya ini kok kampusnya ini tadi Pak dipakai Pak Bondan kok jadi gini ya. Aku salah meneh. Nek ngaku kapan tuh rumahku iki? Tadi isinya Aku ngaku iki. setelah Pak Bondan yang Pak Bondan itu Bondan, tadi spidolnya isinya tidak cuma tinta loh, perumahan. Intinya begitu Mas Gospen. isinya kayak diagram apa itu? Ya intinya diagram flow, katakanlah ini petani gitu. Bagus ya tulisannya kayak Bagus Bu. ya bentuk diagram flow, nanti ke bawah anggarannya ada berapa. Jadi masyarakat itu langsung tertuju pada informasi yang diingini. Begitu Mas Gospen. Kami nanti terutama OPD terkait nih, jantungnya keterbukaan informasi publik ada di Diskominfo ya Bu ya. Jadi kami harap nanti Diskominfo bisa menyajikan data dengan menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Begitu. Oke. Memang yang disampaikan Bu Jesa ini sesuai dengan yang aku ajarkan gitu ya. Keren sekali. Padahal ajarannya sesat. Mas Dos, badhe nyun preso. Preso sakitnya apa? Preso. Bertanya. Tak kira preso sakitnya apa? Keterbukaan informasi publik ini kan nyoto banyak menguntungkan, ternyata banyak menguntungkan. Nah, tapi pada akhirnya itu kan sing disalahgunakan informasi itu. Jadi media sosial dan sebagainya gitu disalahgunakan, dienggo menghujat dan sebagainya. Ini badhe nyun preso bagaimana menyikapi hal tersebut dari Diskominfo. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oh iya. Tadi Mas yang tertua
siapa? Angel. Ini barengannya burung Garuda. Garuda apa, Pak? Angger. Angger namanya, Bu. Iya, saya manggilnya Mas karena masih mahasiswa ya. Iya. Iya. Terima kasih Mas Angger atas pertanyaannya. Ini yang belakang ngomong-ngomong pegang kertas nulis apa enggak ya? Itu ngaruh. Nulis ya? Iya. Itu bukan tulisan tapi tagihan, Bu. Iya, soalnya yang pegang kertas semua di depan, yang belakang pegang kertas nulis sama enggak? Iya. Nanti kalau ujian nggak ditulis keluar nggak bisa jawab loh ya. Rasain kamu dicatat di sini ya. Iya. Baik. Saya menjawab pertanyaan Mas Angger, yang lain diperhatikan karena kalau ujian keluar harus bisa menjawab ya. Siap, Bu Ina. Iya. Jadi begini, memang ada plus minusnya pada saat kita harus melakukan keterbukaan informasi publik. Di satu sisi kita bisa mempublish media-media informasi ke masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Dan itu dari aturan, bahkan semua perangkat daerah sekarang harus mempublish programnya apa, kegiatannya apa, yang masyarakat tidak tahu jadi tahu. Misalnya program-program MBG diinformasikan kepada masyarakat, tetapi ternyata tidak hanya positif ternyata ya. Yang disampaikan Mas Angger tadi betul. Iya. Kita mempublish ternyata ada yang kemudian salah gunakan dengan berita hoax. Dan pada berita hoax itu kan sudah berantai ya. Kalau di WA itu kan sudah diteruskan itu kan berapa kali. Iya, betul. Nah, bagaimana peran kami dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi berita-berita tadi yang sifatnya memang tidak benar atau tidak baik mungkin ya. Iya. Nah, salah satu upaya yang harus kami lakukan adalah kami melakukan klarifikasi kepada sumber yang terpercaya. Misal ada berita tentang MBG nih, tentang makan bergizi apa? MBG apa Mas? MBG itu Coba apa? Makan bersama Gospeng. Iya betul. Masih aja apa loh, Jessa? Itu informasi yang salah ya. Jadi saya luruskan MBG adalah makan bergizi gratis. Nah, ini tugas kami untuk meluruskan. Kalau tadi MBG adalah makan bersama Gospeng. Iya, itu kayak nggak bikin selera ya, Bu. Nora patut kita ibu kalimat ini. Itu informasi yang salah. Kalau MBG adalah makan bergizi, makan bersama Gospeng itu informasi yang salah. Tetapi kami luruskan bahwa MBG itu adalah makan bergizi gratis. Oh, saya kirain malah mubeng beteng kan. Itu plesetannya ya. Ya. Nah, kalau ada berita yang tidak benar tadi, kami dari pemerintah daerah harus mencari sumber yang terpercaya. Yang melaksanakan sebelum kami nanti akan mempublish kepada masyarakat atas berita-berita yang tidak benar tadi. Mas Angger ya. Jadi betul, pada saat kita mempublish berita itu adalah berita yang positif. Tetapi kita tidak bisa memungkiri dengan era yang digitalisasi saat ini, itu sudah dari random ya, Bu ya? Betul, sudah ya? betul sekali dari WA, dari FB, dari IG segala macam itu. Fresher banget ya. Nah, aduh, lawas banget sih kamu. Itu kayaknya sudah anak gaul banget ya, anak Iya, Gen Z ya. Iya. Anak nongkrong MBG. Ini anak Gen Z. Anak Gen Z gitu kan. Gen Z ini, Bu. Ya, jadi kami itu harus tidak bisa memungkiri, tidak bisa bilang nggak boleh ya ada berita hoax, tidak. Tapi kami bagaimana memastikan ke sumber data yang terpercaya atas ketidakbenaran tadi, sehingga masyarakat perlu dipahamkan dan juga harus memahamkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang mengedukasi masyarakat untuk menjadi informasi yang bertanggung jawab begitu. Itu salah satu ada di peraturan itu tadi. Tapi pengen nambah dikit aja. Walaupun sudah ada pencegahan, tapi kan itu ada kayak istilahnya punishment nggak buat teman-teman yang sudah melakukan yang hoax atau mungkin bikin kericuhan. Karena kalau nggak ada punishment kan teman-teman pasti nggak akan kapok, selalu membuat keonaran. Apalagi yang ini loh, Bu, ya, yang ini. Yang mana? Ini kan admin yang buat keonaran ini. Oh, ini sering buzzer. Kebetulan saya admin lambe-lambe. Itu ada hukuman apa? sanksinya Iya, apa? sanksinya gitu. Oh enggak, jadi begini, memang segala sesuatunya itu tidak selalu dari pemerintah daerah. Jadi ada istilahnya tuh di take down. Oke. Iya, take down tuh kayak dilangke, dimblok. Yang di itu kan dibuang, pakai dihapus. itu terus pakai itu kan take down yang Itu kirain gitu ya. Kirain lagu ya, Bu. Itu berita yang tidak benar juga. ini kita baru nggak kompak ya. Ya. Kurang komunikasi Kurang loh ini. komunikasi itu, Bu Cesa. Pak Bondan kita kurang Betul. komunikasi. Jadi begini, kita tidak bisa memungkiri di zaman sekarang itu adalah berita yang sangat dinamis sekali. Nah. Kita tidak bisa melarang pada masyarakat untuk mempublish berita yang sebenarnya itu sudah mulai website media massa yang begitu masif saat ini.
tapi bagaimana kemudian pada saat itu ada di masyarakat. Nah, peran kami adalah kami memiliki kementerian di atas kami. Oke. Kementerian Komdiji. Nah, Komdiji yang di tingkat Alah, masuk nanti Komdiji googling nggak aja ya. tahu. Komdiji masa nggak tahu sih? Itu juga. Mana aku mau tahu Ayo, Gospeng jelaskan Komdiji apa? Aku nggak tahu Komdiji. Deso. Kurang ngerti aku. Jadi kementerian di tingkat pusat kami itu nanti yang akan kami sampaikan atas berita tadi. Oke. Nanti akan melakukan take down atas berita-berita tadi karena itu menjadi kewenangan di tingkat pemerintah pusat begitu. Nah, itu yang sanksi yang akan diberikan sehingga nanti dari Komdiji itu akan memastikan ada mungkin semacam situs, mungkin dari pemilik berita itu kan bisa dilacak ya, sehingga kemudian akan kelihatan sumber datanya ada di mana. Kemudian nanti akan dilacak, kemudian akan diberikan sanksi yang saat ini juga sudah banyak sekali informasi-informasi yang tidak betul itu kemudian dipastikan kebenarannya. Kalau yang selama ini sanksi yang pernah dikasih kepada yang istilahnya Kebablasan itu? Iya, kebablasan apa? Yang paling parah Bu, yang pidananya istilahnya, punishment-nya. Kalau pidana, ya memang ini sekali lagi menjadi kewenangannya dari Komdiji tadi ya. Kalau dari kami memiliki ketugasan untuk mempublish aja ya. Sebelumnya kami harus memastikan kebenaran data tadi. Kebenaran data tadi apakah betul terkait dengan misalnya yang sekarang itu ada keracunan apa ya? Di MG ada keracunan. MBG ada keracunan. Apa misalnya? Keracunan keong. Nah, betul loh. Keong, keracunan keong. Ini banyak interview keong racun juga. Bisa aja. Namanya Anis. Mbak Anis itu banyak sekali loh, keracunan makanan, malah keracunan keong. Saya tuh selalu dipengaruhi sama ini loh Bu. Iya. Pintar. Saya tidak cuma informasi tapi kalau obat-obat terlarang barang Kalau keracunan, paracetamol. keracunan makanan di MBG ya Mas Gepeng, bukan keracunan keong. Karena ini yang racunnya Bu. Oh gitu, berarti bisa nyanyi nanti dong racun? Oke. Berarti ada tim sendiri kayak cyber yang untuk menangkap si Keong. Maksudnya orang yang memberikan informasi yang tidak baik itu loh. Betul, jadi ada kalau di tingkat pusat ada Badan Cyber Sandi Nasional atau ada BSSN. Jadi nanti akan menangkal atas informasi yang memang tidak benar tadi. Jadi begitu informasi itu banyak yang masuk yang tidak benar, kemudian kita mempublish atas yang benar, informasi yang tidak benar itu memang tidak semakin sedikit, semakin banyak. Dan itu hal yang memang tidak bisa kita tangkal ya, itu suatu hal yang lumrah di tengah digitalisasi. Itu ya tugas kita untuk menangkal hal-hal yang Saya mau bertanya kepada Kamu tanya apa tentang keong lagi? Kamu tahu nggak hewan yang jadi satu? Dua hewan jadi satu? Nggak ada dong. Ada. Apa dua hewan jadi satu? Us, keong. Monggo Pak Meong. Pak Bondan boleh berdiri. Mbak Anis mau tanya. Aduh, kalau kan tadi disebut si putar MBG ya Pak ya. Keong mana? Keong mana si putar? Saudaranya keong. kita tengoknya keong ini Bu. Seputar saya mau yang berkaitan dengan pembangunan, tapi juga yang isu-isu yang negatif itu loh Pak. Gimana menilai pemanfaatannya media sosial itu Pak? Oh iya. Ya. Udah. Iya Pak, yang ada Udah toh? Udah. pembangunan. Ya udah, kan udah toh. Belum Pak Bondan, Lah. kan belum dijelaskan. Pak Bondan. Ya. Pak Nyus. Pak Bondan berdiri Oh. aku pengen dijelaskan. Pertanyaanmu ya, pertanyaanmu. Gimana Anis diulang? Cara memenilai pemanfaatan media sosial, tapi ini yang untuk isu-isu di pembangunan. Oh, pemanfaatan media Ya. sosial. Berkaitan dengan pembangunan itu loh Pak. Udah. Kan ini kelas pembangunan. Lah ya, Pak. udah belum? Ya udah. Belum. Lagi. Oh lagi. Ternyata sangat mudah menjadi dewan. Bu dosen, padahal harapan saya itu Pak Bondan ngomong, sudah, udah katoan. Soalnya kan biasanya pakai sarung. Makanya biasa Bu Ina. Jadi Ganteng sekali. Jadi isu-isu informasi tentang pembangunan. pembangunan itu tadi sudah dijelaskan sama
Ibu dari Kominfo bahwa itu memang Siapa ada. namanya, Pak? Bu, ya, Siapa Ibu ini namanya? saya, Bu. aku ada bocoran. Bu Ina. Bu Ina. Jangan dikasih tahu, Mbak, biar tahu sendiri. Namanya Tadi yang tahu kok mau Bu Bina kok mau jelas. Saya kenalnya kembarannya Pak Budan. Aku Bu Ani. yang saya dengar tadi Bu Ina Inu gitu tadi kok. Benar sih, itu jadi salah kan sama saya. Oh. Loh, tapi memang Ina Inu kan? Senyumnya Ina Inu. Jadi tadi sudah disampaikan Oke. bahwa informasi itu memang ada positif ada negatifnya. Nah, kalau di lapangan yang berkaitan dengan pembangunan itu memang sangat penting sekali. Kadang-kadang namanya pembangunan itu tidak selalu mulus. Terkadang ada kendala di lapangan, misalnya terjadi kecelakaan di lapangan atau pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang dikerjakan. Nah, informasi-informasi itu harus nyampe ke lapangan. Misalnya ada perubahan-perubahan kegiatan, perubahan-perubahan proyek. Nah, justifikasi itu, perubahan-perubahan itu harus diinformasi itu harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham betul. Misalnya salah satu contoh, pembangunan di jalan A sampai B, yang rencananya hanya sampai ke jarak 500 meter, karena memang yang dilanjutkan itu tidak bisa dikerjakan, pada akhirnya kegiatan itu dipotong, dialihkan ke depan warung misalnya. Nah, yang punya warung itu kan tidak tahu kok di sini kok Ada pembangunan, ada pembangunan kan, kok saluran dibuat di sini, dia akan marah-marah gitu. Makanya informasi-informasi seperti itu harus disampaikan kepada masyarakat. Melalui mana penyampaiannya? Nah, Mana? Mana ya? In. Oh, kamu di mana In? Informasi. Aku telepon melalui mana informasi mau? kayak dulu Pak. Nah, ayo di Anis. Oh ya, melalui ini. Ya. Oh, yes. Gimana toh Pak? Malah mau gantangan saya toh. Alah, gue bawa pipi. Orang sitanya. Cincin jam tangan aman kan? Oke. Jadi informasi-informasi itu Iya. bisa melalui digital, bisa melalui misalnya papan bor. Oke. Papan bor itu yang Yang terpampang lawas-lawas. di pinggir jalan itu. Kayak Raden Nama ya. proyek Raden ini juga kan bisa. gitu. Nah, terus melalui kantor-kantor, melalui kantor yang ada di proyek. Itu di ini seperti itu. Di samping itu, informasi itu harus dijelaskan kepada masyarakat setempat. Entah itu melalui kelurahan, desa, ataupun tokoh masyarakat. Bahwa ini loh, yang rencananya 500 meter, ternyata hanya saya kerjakan 400 meter. Karena di sana udah tidak bisa dikerjakan. Nah, justifikasinya seperti apa? Dibuatlah di situ justifikasinya, yang jelas. Ini loh permasalahannya. Makanya saya pindahkan kegiatan itu kepada di depan warung, karena di situ memang membutuhkan saluran. Nah, informasi seperti itu. Nah, kadang-kadang, kenapa negatifnya? Apa Pak? Informasi itu disampaikan kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga malah berbalik. Berbaliknya gimana Pak? gimana? Maksudnya balik badan apa? Ini permasalahannya aku jarang balik mereka. Oh, salah ya, ya. Berbaliknya gimana Pak? Iki sing bener sing itu. Sing salah perencanaane apa sing melaksanakan? Lho. Oh. Kalau nek wong kono ki ide-idenya piye maune gitu lho. Oh, iya. Perencanaan piye? Kok iso rada teruske? Yang salah dalam pelaksanaannya apa perencanaannya kan Oke, gitu. Padahal perencanaannya sudah oke awalnya. Karena terkendala misalnya di situ ada pohon besar atau di situ misalnya jalan memang sudah habis, akhirnya dipindahkan. Oke. Nah, itu kan kadang-kadang di masyarakat kurang memahami hal seperti itu. Tapi sejauh ini sudah ada kemajuan belum pemahaman masyarakat? Apalagi kan sekarang sudah sangat terbuka sekali informasinya Pak. Masa belum ada kemajuan Pak? Kalau kemajuan informasinya itu kita Malah mantap sih Pak. Maaf Pak, soalnya saya dulu gendol kok Pak. Maaf. Iya Yang maaf. sopan. Nah, kalau kemajuan informasi di Kabupaten Sleman khususnya itu memang perlu kita apresiasi untuk di Kabupaten Sleman karena selama ini mulai tahun 2021 sampai tahun 2025 itu selalu mendapat penghargaan dari KIP DIY. Nah, ini berturut-turut, ini perlu kita apresiasi. Tapi
bukan berarti tidak ada kendala, tidak ada masalah. Ada permasalahannya. Permasalahannya apa? Hal itu tidak merata sampai ke OPD-OPD yang lain. Bahkan sampai titik-titik yang levelnya paling bawah, misalnya di kelurahan, UPT-UPT. Itu informasi-informasi seperti itu, penghargaan tidak sampai ke sana. Sehingga masyarakat misalnya mencari informasi, mencari yang terdekat di UPT, tahu nggak UPT? UPT, ayo apa? Ada yang tahu UPT di sini? Ngerti nggak? Universitas Kok Pembangunan. umpatan? Wah, Universitas Pembangunan apa? Trenggalek. Ini ngedus ayo mana tekan Trenggalek. UPT itu unit pelaksana teknis yang Beda paling jauh, Pak, bawah. dari pembangunan piye toh, Pak? Ini universitas lah ini. Oh, iya. Nah, ataupun di kelurahan-kelurahan. Karena masyarakat paling bawah itu kalau mau menanyakan hal-hal semacam itu di dinas juga kadang-kadang juga ragu-ragu mencari yang terdekat di UPT, di kelurahan. Sementara data-data itu di kelurahan atau di UPT tidak ada. Itu satu kendalanya di situ. Jadi ya nggak kurang-kurang dari pemerintah, dari DPRD juga sebenarnya sudah sangat memberikan keterbukaan informasi ya seluas-luasnya. Iya. Tulisannya enggak. Kamu tanya sama Sopan loh, Bang. KC. Kamu tanya Wes sama Kak C. Wes, aku wes ya? Oh iya, Ya, wes, sudah. wes, Loh, belum Pak, nanti masih ada. Iya kan nanti kan ada penarikan iuran Pak. Kamu mau janjian sama ini siapa sih? mau tanya Hah? dulu. Boleh Kak C saya? Iya, iya. Aduh. Kalau mau ya Kak Cesa le takon. Oh iya. Jangan kok follower kula kok. Kak Cesa, mungkin bisa dijawab sama Bu Ina juga sih. Oke boleh. Apa namanya kan di sini itu sudah terjalin antara DPRD dan juga Pemerintah. Kominfo. Diskominfo juga. Jadi sejauh mana sih hubungan antara DPRD dan Diskominfo masalah informasi tadi? Karena kan yang namanya informasi itu kan jelas harus disampaikan walaupun ada batasan-batasan. Tadi kan bilang gitu ya, karena developnya kan harus benar. Pengen tanya sinerginya Nah, ya. Oh. seberapa jauh sih hubungan? Apa? Masa gimana? Maksudnya Kita tidak ada hubungan sejarah juga nggak ada. bukan, maksudnya apa sejauh mana kolaborasi? Oke, Ketika sinergi dan kolaborasinya ya informasi bagaimana? di bidang Iya. Kita hubungannya bebek saja ya Mbak, ya bebek saja. Ya sudah cuma gitu doang. Le bertanya tuh sejauh mana pada hubungan sensual banget. Karena kan masyarakat juga butuh literasi yang lebih gitu loh. Enggak, saya malah penasaran kan ini dari DPRD kan pasti juga tidak hanya mengawasi tapi juga terjun ke lapangan. Nah. Pengen tanya Bu Jesa, pasti kan kalau di lapangan banyak sekali tantangan atau kendala yang dihadapi. Nah selama ini tantangannya apa dan sudah ada solusi apa dari DPRD Bu Jesa? Tantangan terkait dengan KIP ini? Betul, boleh. Oke. Boleh Kami begini, jawab? Kak Jesa. Oke. Oke. Iki mau sing takon jadi sapa to sing takon iki? Sing takon sapa iki mau iki? Saya nih dilurusi kalau niki kolaborasi maka kan ekosistem. Sinergi. Ah, Oh, ekosistem. ekosistem keterbukaan gitu Oh, iya. coy, lagi barang yang kena omongan mungkin. Aku pikir juga tonjo. Izin ya Pak Bondan Bu Ina. Jadi memang sejauh ini komunikasi kita dan hubungan Kominfo dengan Baik-baik saja ya. Dewan khususnya yang bermitra dengan Diskominfo adalah kami Komisi C. Sejauh ini kami rutin melaksanakan rapat-rapat dengan mitra kerja kami, salah satunya dengan Diskominfo. Nah, ada beberapa tentu kami kan sebagai pengevaluasi J, mengawasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait. Nah, hal ini tentu kami banyak masukan juga dari masyarakat ya, karena kami sebagai representasi dari warga masyarakat, artinya itu tadi komunikasi kita harus berjalan dengan baik dengan pelaksana. Kalau dengan pelaksana saja komunikasi kita tidak baik, nah bagaimana kita akan memberikan solusi kepada warga masyarakat seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini ada tantangannya. Nah, Tapi tantangan itu bukan berarti menjadikan kita terus down drop atau gitu terus ya. kita tidak mau Berubah. berkembang dan Iya, lain sebagainya. Tentu tantangan ini menjadikan kita untuk lebih semangat lagi. Nah, tantangannya apa? Tantangan yang ada di masyarakat ini adalah bagaimana warga masyarakat ini memahami bahwa segala sesuatunya itu ada prosedurnya. Saya ambil contoh. Oke. Di wilayah kami di Depok itu waktu hujan badai sekitar Maret ya, atau apa ya itu waktu hujan badai, banyak beberapa jembatan di wilayah Depok khususnya itu banyak jembatan yang rubuh. Yeah. Salah satunya di Tiasan Tanong Catur. Nah, Oke. itu saya mendapatkan
berondongan pensiun aku. Nom-noman ya, nom-noman ya. Berondongan. Maksudnya boleh bagi nggak Bu? Ada yang Sebenarnya ini saya kata-katanya ambigu. Saya koreksi. Boleh diperjelas. Saya mendapat mention banyak sekali di ruang publik kami, di ruang publik saya, khususnya di Instagram banyak sekali yang nge-tag saya bahwa ini banyak jembatan yang rusak, banyak jembatan ini kok tidak segera diperbaiki. Nah, itu tantangan kami untuk bagaimana menjelaskan kepada warga masyarakat itu bahwa anggaran dan segala sesuatu yang kita berikan kepada warga masyarakat itu ada prosedurnya. ada regulasinya. Ada regulasinya yang kalau kami melaksanakan dengan cuma-cuma, nah itu juga kami yang akan kena dengan inspektorat seperti itu. Jadi itu tantangannya bagaimana memahamkan warga masyarakat bahwa segala sesuatunya ada prosedurnya. Nah itu kami berikan kepada warga masyarakat bagaimana keterbukaan informasi publik itu tadi. Nah bagaimana prosedurnya, sejauh mana ini sudah dilaksanakan sampai akhirnya terrealisasi kepada warga masyarakat. Oke, ini masih berkait tentang itu ya Bu? Berarti LDR ya? Long Distance Regulation. Masih berkait tentang informasi pembangunan sih Bu, agar tidak menimbulkan pertanyaan atau spekulasi warga masyarakat. Niku prioritinya di mana Bu? Prioritas pembangunannya tentu itu mengacu kepada lagi-lagi ini lagi-lagi kami ini kan legislatif hanya sebagai penganggaran, pengawasi dan legislasi. Nah, pelaksananya itu adalah eksekutif. Siapa itu eksekutif? Siapa? Sepur. Ekonomi. Kowe kelas ekonomi. Kayak kita oke banget ya. Iya. Seakan ibu tanya, siapa eksekutif? Sepur. Pede banget. Iya. Eksekutif itu kepala daerah. Artinya bagaimana prioritas itu sekarang kita mengacu kepada visi misi dari bupati terpilih. Jika kita lihat sekarang di mana-mana di Sleman ini akhir-akhir ini lagi banyak pembangunan, aspal dibangun, drainase dibangun, gorong-gorong dibangun. Nah, itu mengacu kepada visi misi bupati. Nah, prioritasnya itu tadi mengacu kepada visi misi bupati terpilih. Ya, saat ini prioritasnya adalah dalane alus, dalane padang. Maka dari itu anggaran sekarang Komisi C memberikan kepada Dinas PU itu anggaran untuk pengaspalan atau pembangunan jalan itu 3 kali lipat dari bupati sebelumnya karena untuk merealisasikan program visi misi dari bupati terpilih sekarang. Fokusnya pada visi misi bupati terpilih sekarang. Nah, kalau terkait dengan yang jembatan-jembatan itu tepuk tangan. Mungkin kalau dengan apa dana-dana tak terduga atau apa bencana-bencana itu memang sudah ada dana apa ya istilahnya dana siap pakai ya, dana siap pakai untuk terkait dengan penanggulangan bencana itu tadi. CSR itu ya, CSR itu ya. Apa? CSR itu sing ngewangi-wangi. CSR ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sleman, mereka mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah itu bagian dari CSR begitu. Luar biasa. Karena eksekutif kalau seneng nek tekan Jakarta iki eksekutif malah keri dhewe gerbong. Apalmen. Begitu Bapak. Ya terima kasih. Oke, pengen tanya ke Bu Ina. Tadi kan Pak Bu dan Bu Ajisa juga udah menjelaskan. Ini kalau inovasi dari Diskominfo sendiri Bu Ina, ini yang sudah dikembangkan dan untuk memperkuat istilah keterbukaan informasi sudah apa aja yang dilakukan dari Diskominfo? Oh, baik. Ya. Terima kasih Sama-sama. Mbak Dina, Bu dosen yang cantik. Ya. Jadi tadi mungkin juga menambahkan dari Mbak Dina tadi Mbak Dina. Mbak Dina, gara-gara sama-sama cantiknya gitu. Aduh kepalamu besar deh. Kalau Kak Cesa lebih Nggak kecil amon. sih lihat saya. Bu Cesa bilang kepala aku besar, enggak amon. Oke, kalau menambahkan yang tadi sinergitas kan tadi saya juga belum jam ya. Kami juga sinergis dengan DPRD ini banyak anggaran yang terkait dengan aspirasi masyarakat ya, Mbak Cesa, terkait dengan jaring asmara. Ya. Apa Bu itu maksudnya Mbak? Itu kok buat kayak gitu Apa Bu? Mbak ada jaring asmara? Jaring aspirasi warga masyarakat. Gitu. Di sini juga ada, kalau sini asrama. Aspirasi mahasiswa. Tapi per jam kalau itu. Bisa. Jadi kalau jaring asmara tadi itu ada yang aspirasinya dari dewan, yang ada di anggaran perangkat daerah, termasuk pada saat nanti ada publikasi pelatihan yang nanti dilaksanakan di dinas
Itu Iya. juga merupakan aspirasi dari Dewan, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan inovasi tadi Iya. banyak sekali Mbak Dina. Jadi itu? inovasi itu kami membuat informasi, permohonan informasi. Jadi permohonan informasi ini kan sekarang masih berupa permohonan yang berupa tertulis. Berupa tertulis, misalnya di salah satu contoh permohonan atas informasi dari CCTV. CCTV bisa terpasang di situ. Masyarakat ada suatu kejadian, dia yang melihat ingin buka CCTV-nya seperti apa. Dia mengirimkan permohonan kepada Diskominfo. Permohonan untuk melihat informasi yang ada di ruas jalan tertentu misalnya terjadi kecelakaan. Nah, kami melakukan inovasi saat ini adalah permohonan informasi by digital. Jadi ada portal.ppid.com. Jadi di portal tadi masyarakat bisa memohon informasi by digital secara tidak tertulis. Walaupun toh nanti misalnya kami sudah melakukan verifikasi atas permohonan tadi, masyarakat bisa melihat, oh ternyata kejadian di situ, CCTV di situ adalah seperti ini. Nah, itu inovasi kami yang pertama. Kemudian inovasi yang lainnya adalah kami di webnya kami ada untuk disabilitas. Jadi disabilitas nanti ada buntan nggak ya? Ada. Ini. Kira-kira dia bisa Itu kayak- abundan ya, nggak itu ya? kayak anaknya Dia mati, bisa Bu. abundan nggak ya? Ini yang hidup ini. Iya. Oh iya, masih. hidup, Oh, Mas. loh, ternyata di tangannya. di tangan saya jadi Tak hidup. sepuluh ini, tak sepuluh ini mau jadi. Berarti tangan Ibu Ina menghidupi. Berarti sakti ya Pak, ya tangan Sakti, saya Pak. iya. Ya sudah, apa nomor rekening saya kan Bu? Itu namanya gendam. Ya. Jadi kalau di Gimana, Bu? begini, jadi misalnya ada website kami, ini kan secara umum ya ada menu-menu seperti apa. Ini nggak usah saya tulis, udah paham ya tulisannya. Oh, ya. udah paham ya. Apa Nah, tadi? ya kira-kira ada tanda seperti itu. Ah. Nanti di sini ada menu untuk disabilitas, Oh, jadi bisa oke. untuk memperbesar. Kemudian juga ada menu suaranya, jadi ada memperbesar di sini. Jadi untuk disabilitas bisa memperbesar informasi yang ada di web tadi. Oke. Kemudian juga ada menu suara yang sekarang sedang kita proses revisi atau kita proses maintenance, sehingga tidak hanya kita yang melihat secara Tapi untuk saudara-saudara kita, digitalisasi, tapi Iya. disabilitas juga bisa melihat website yang ada di Luar Dinas biasa. Bisa mengakses ya Bu ya. Betul sekali. Jadi salah satu informasi. Oh iya, kita ada lagi. Mungkin Apa, Bu? bukan inovasi ya Mbak Dina, tapi Apa? kami Avanza? Itu Inovasi ada Avanza inovasi, ya? betul Inovasi. ternyata itu Mbak. Iya. Karena ternyata Iya, ini soalnya sales juga, Bu. besok mungkin calon kumlot kali ya, karena udah kelihatan pinternya. Oh iya. Oh, ini memang di luar nalar memang. Ini Iya. kan memang nggak ada rambutnya. Ini kan memang karena profesional. Aduh. Dapat murni. Terima kasih Bu Ina. Boleh tepuk tangan buat Bu Ya, Ina. mari puji. Bu Ina, Pak Bondan, Bu Cesa ini sudah mau ngajar di kelas pembangunan, tapi sebelum itu ada apresiasi buat ketiga. Oh, Mbak, saya mau pantun boleh? Oh, boleh pantunnya Bu Ina. Oh, iya. Boleh ya. Iya, cakepnya jangan lupa ya. Ya, cakep. Dengerin ya. Aha. Cakepnya yang kencang. Cakep. Belum. Ini ke Purworejo beli duren. Cakep. Kelas pembangunan memang keren. Ini penutupannya harus bareng-bareng ya, nanti dengan kelas pembangunan gitu Oh, ya. gitu. Biar kalian ada jargon apa Satu sih? kali lagi saya tuh ya itu tadi. Orang maksudnya kan di era digital seperti ini kan cuma mau pesan dari Anies. Apa? Katanya manusia itu dilahirkan oleh manusia, dilahirkan oleh manusia, kemudian dibesarkan oleh sosial media. Itu jangan sampai seperti itu. Keren banget. Gitu ya. Bagus banget. Manusia itu dilahirkan manusia tapi diasuh oleh Jangan. jangan diasuh Besarkan oleh oleh media sosial. Ini adalah contoh yang diasuh dari Media. memang seperti ini. Tapi ingat, ada pesan dari tukang bakso. Apa? Liver on the street ya. Ah!